mahakarya terbaik kami dari Ma'had Dar Al-Faqih kepada santri-santri di program Sekolah Tahfiz Ma'had Dar Al-Faqih. Masya Allah, tabarakallah ya Bunda, telah hadir buku Quranik tematik mencakup kurikulum Dinas Pendidikan Nasional yang direkomendasikan dengan nilai-nilai keimanan, di mana pendidikan yang ada di Dar Al-Faqih semuanya bernuansa Islam, bernuansa keimanan, mencakup materi matematika, sains, bahasa, seni, dan seterusnya, di mana setiap mata pelajarannya dikaitkan dengan keimanan. Sehingga dari program ini menjadikan spesialnya Dar Al-Faqih ini seluruh komponen pembelajaran di dalamnya, awal sampai akhir pembelajaran, semuanya bernuansa keimanan kepada Allah, bernuansa Islami. Belajar matematika ditumbuhkan keimanannya, belajar sains ditumbuhkan keimanannya, belajar bahasa Indonesia, Arab, Inggris ditumbuhkan keimanannya. Dan bagaimana bentuk konsep pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita lihat dari buku yang pertama, Quranik tematik mengenal hewan makhluk hidup ciptaan Allah. Ini dalam satu buku mencakup semua mata pelajaran. Konsep pembelajarannya adalah Ananda akan diawali dengan ditunjukkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Di sini judulnya adalah mengenal hewan makhluk hidup ciptaan Allah. Dibuka materi pertama adalah domba. Ditunjukkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 5-6. Al-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Jadi ketika Ananda itu belajar, Ananda ditunjukkan satu ayat terlebih dahulu, ditanamkan keimanannya terlebih dahulu melalui Al-Quran. Sehingga dari situ anak yang terinstal pertama pada dirinya adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada ayat-ayat sucinya, menunjukkan bahwa apa yang akan ia pelajari ternyata adalah bersumber dari Rabb yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Dan ini memang konsep pendidikan Al-Quran yang murni. Masih ingat ketika kita diberikan satu contoh gambaran pendidikan Islam yang murni yang dicontohkan di dalam satu surah Al-Quran, yaitu surah Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau menduakan Allah, janganlah engkau, wahai anakku, berpaling terhadap Allah, fokus hanya kepada Allah. Dari situlah kemudian menjadi satu gambaran pembelajaran bahwa ketika dihadirkan terlebih dahulu ayat-ayat Allah, dihadirkan dulu, diinstal dulu pada diri anak adalah Allah, maka dalam materi apapun akan Allah bukakan pintu pengetahuan. Dan yang paling utama adalah bertambahnya ilmu, bukan bertambahnya rasa sombong, tapi apa? Bertambahnya keimanan. Kenapa? Karena dari pondasi utama tadi, yaitu dibangun dulu, diinstal dulu keimanannya. Keimanannya akan terus naik. Beriringan berjalannya waktu, dari tahap demi tahap, maka insya Allah Ananda akan keimanannya meningkat dan terus meningkat. Pada buku ini terdapat 6 jenjang, sebagaimana sekolah pada umumnya, program SD, jenjang 1, 2, sampai seterusnya, semuanya ada. Dan ini adalah satu contoh pada jenjang pertama. Setiap semester ada buku yang berbeda. Dan bagaimana penanaman keimanan yang berikut saya gambarkan tadi? Misalkan kita telah menunjukkan satu ayat tadi, menanamkan keimanan. Kemudian ketika belajar matematika, kita contohkan Allah menciptakan berbagai hewan di bumi, termasuk domba. Di ladang Pak Hadi ada 4 ekor domba. Kemudian Allah memberikan rezeki lagi berupa 3 ekor domba tambahan. Berapa jumlah semua domba Pak Hadi sekarang? Maka ada 3 pilihan, A, B, C. Masya Allah. Di sini belajar matematika, namun ditanam keimanannya. Ada Allah pemberi rezeki, ada Allah yang maha menciptakan domba. Keimanannya terus diasah dalam semua elemen mata pelajaran matematika. Contohkan lagi, kita contohkan misalkan kita beralih kepada burung hudhud. Kita hadirkan satu ayat di dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 20. Pelajaran matematikanya apa yang bisa diambil dan menanamkan keimanan di sana? Mari. Burung hudhud melihat 3 burung bertengger di pohon. Ia berdoa kepada Allah agar semua burung selalu sehat. Tiba-tiba 2 burung lagi datang bertengger. Berapa jumlah burung di pohon sekarang? Insya Allah, Ananda secara kebahasaan diasah dalam memahami satu buah teks bahasa dapat. Kemudian di saat yang sama logikanya bermain untuk menghitung berapa jumlah yang tersisa matematika. Dan yang paling utama adalah keimanan. Ada di sana diimbuhi satu keimanan pada setiap pertanyaan yang dihadirkan. Masya Allah ayah bunda, ini keren banget. Dan tahukah ayah bunda,
bahwa ternyata pembelajaran yang demikian memanglah pembelajaran para ulama kita terdahulu. Bahkan tahu ataupun kita tidak tahu bahwa zaman modern saat ini, dari berbagai elemen kehidupan, mulai dari kedokteran, kimia, matematika, aljabar, geografi, semuanya ketika kita melihat sejarahnya adalah yang meletakkan dasar awalnya adalah tokoh Islam. Kita sebut saja misalkan dalam ilmu kedokteran, ada namanya tokoh Islam yang terkenal Ibnu Sina, Avicenna. Beliau ketika meneliti ilmu kedokteran, apa yang beliau lakukan pertama? Justru dari membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 itu menjadi dasar beliau dalam meneliti ilmu kedokteran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian kita sebutkan ilmu kimia. Di sana ada tokoh namanya Jabir Ibnu Hayyan. Beliau meneliti ilmu kimia. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengawali dengan menghadirkan satu kalam Allah, menghadirkan satu ketauhidan, menghadirkan ayat Allah terlebih dahulu. Quran surah Al-Hadid ayat 25. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dari situlah kemudian Jabir Ibnu Hayyan penasaran dengan makna kalimat Al-Hadid, yaitu yang bermakna besi. Dari situlah kemudian meneliti, ya, mulai dari zat logam, reaksi kimia, senyawa dan seterusnya, dan beliaulah yang meletakkan dasar pertama kali di dunia ini terkait ilmu kimia. Kemudian ilmu geografi, ada ulama bernama Al-Idrisi. Beliau mengambil dari Quran surah Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dan ada berbagai banyak ulama-ulama yang lain, Al-Biruni astronomi, kemudian Al-Jazari pada teknik dan mekanik, Ibnu Haytham di dunia optikal, Ibnu Khaldun sosiologi dan sejarah, Al-Zahrawi ilmu bedah, Taqi al-Din astronomi dan mekanika, dan banyak ulama yang lainnya. Ternyata apa? Poin intinya adalah beliau dalam meneliti sesuatu, dalam mempelajari sesuatu, yang pertama kali dihadirkan pada proses beliau adalah menanamkan keimanan terlebih dahulu, menghadirkan satu ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kalamullah itu yang menjadi dasar ia berpijak untuk lebih memperdalam dan meluaskan ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan dari sinilah kemudian hadir buku Quranik tematik, menghadirkan satu ayat Al-Quran terlebih dahulu sebagai penanaman keimanan pada ilmu pengetahuan yang lainnya. Hingga daripada itu, buku ini kita hadiahkan terbaik kepada para santri di program Sekolah Tahfiz Dar Al-Faqih yang alhamdulillah melalui proses yang sungguh panjang, proses yang sungguh luar biasa perjuangannya, dari berkat kesabaran ayah bunda untuk menunggu hadirnya buku ini. Insya Allah ini akan menjadi hadiah terbaik yang kami berikan kepada proses pendidikan ananda-ananda yang bersekolah di Sekolah Tahfiz Dar Al-Faqih. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi satu ilmu yang sungguh luar biasa. Kalau bukan keimanan yang ditumbuhkan pada anak-anak kita, lantas apa lagi yang ingin kita cari di dunia ini? Anak-anak kita pandai dalam bidang apapun, namun jauh dari Rabb-nya. Pandai dalam hal apapun, cerdas, menguasai apapun, tapi ketika berbicara tentang Allah, tak pernah Allah itu terucap pada lisannya. Tak ada Allah di dalam hatinya. Sehingga apa? Rasa sombong. Bukankah kita menginginkan anak-anak kita menjadi pribadi yang tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang ia cita-citakan, menjadi anak-anak yang sukses dimanapun sesuai dengan profesi yang ingin diraihnya, sukses di bidang manapun sebagaimana contoh para tokoh Islam yang mendunia dalam semua sektor sudah dicontohkan peradabannya dahulu. Semuanya profesinya sudah ada dan contohnya pun tokoh-tokohnya sudah ada, dan memberikan satu gambaran bagaimana proses pembelajarannya. Dan ini yang lebih utama, yaitu penanaman keimanan. Sukses dimanapun namun jauh dari Allah, itu bukan tujuan dari pendidikan Islam yang semestinya. Sehingga proses pembelajaran yang ada di Dar Al-Faqih bukan hanya Islam, keimanan bukan hanya sekedar formalitas saja, hanya ucap salam, dibuka dengan salam, ditutup dengan salam, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Tidak. Tapi semua elemen yang ada di Dar Al-Faqih, pembelajarannya semuanya memiliki unsur keimanan, penguatan Islam kepada dirinya. Sehingga proses yang akan dihadapi kehidupan ananda-ananda ke depan, semuanya berlandaskan keimanan. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat ayah bunda. Insya Allah akan kami lanjutkan pada program KBTK Protaba, program Tahfiz Balita Ma'had Dar Al-Faqih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.